Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nining Suryaningsih, guru Bahasa Indonesia. Kali ini Ibu akan mempresentasikan materi teks eksplanasi. Adapun pokok bahasan dalam teks eksplanasi, yang pertama adalah pengertian teks eksplanasi. Yang kedua adalah struktur teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang bertujuan memberikan penjelasan tentang apa, mengapa atau sebab terjadinya, dan atau bagaimana atau akibat dari suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial, secara alamiah dengan fakta-fakta ilmiah atau sains. Yang kedua, Ibu akan jelaskan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, bagian awal atau pembuka atau pernyataan umum. Bagian ini berisi pengantar menuju topik, pengertian atau definisi, dan macam atau jenis fenomena alam, misalnya gempa bumi, angin topan, dan sebagainya. Atau fenomena sosial, misalnya migrasi, urbanisasi, dan sebagainya, yang diungkapkan oleh penulis. Struktur yang kedua adalah bagian isi atau uraian penjelasan. Bagian ini berisi penjelasan tentang sebab-sebab dan akibat terjadinya fenomena atau peristiwa yang diungkapkan di awal karangan. Yang ketiga adalah bagian penutup atau kesimpulan. Bagian ini berisi simpulan penulis atau pandangan penulis terhadap sesuatu yang diungkapkan. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada, boleh juga tidak ada. Ibu lanjutkan. Berikutnya, ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, bagian pembuka atau pernyataan umum teks eksplanasi berisi pengertian atau definisi tentang fenomena alam atau fenomena sosial. Sehingga digunakanlah kata kopula atau verba relasional seperti adalah, merupakan, ialah, yaitu. Yang kedua, pada bagian isi dalam teks eksplanasi biasanya berisi uraian sebab akibat atau proses terjadinya fenomena alam dan fenomena sosial, sehingga kalimatnya panjang-panjang. Untuk itu sering digunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi yang digunakan di sini adalah konjungsi intrakalimat maupun konjungsi antar kalimat. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa itu konjungsi intrakalimat? Konjungsi intrakalimat maksudnya menghubungkan klausa dengan klausa, klausa dengan kata, atau kata dengan kata. Hubungan makna yang sering muncul di sini adalah menyatakan penambahan, misalnya dan, serta, baik titik-titik maupun titik-titik, tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik, dan sebagainya. Menyatakan waktu atau temporal atau kronologis, misalnya ketika, sejak, semenjak, sebelum, hingga, sampai, dan sebagainya. Menyatakan pertentangan dan perbandingan, misalnya sedangkan, padahal, tetapi, melainkan, daripada, sementara, dan sebagainya. Menyatakan sebab akibat atau kausal, misalnya sebab, karena, akibat, sehingga, dan sebagainya. Nah, sekarang yang dimaksud konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah menghubungkan kalimat dengan kalimat. Hubungan makna yang sering terjadi menyatakan penambahan, misalnya selain itu, di samping itu, lebih lanjut, tambahan pula, lagi pula, dan sebagainya. Menyatakan waktu atau proses atau temporal, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Atau lalu, kemudian, berikutnya, selanjutnya, sesudah itu, dan sebagainya. Menyatakan pertentangan dan perbandingan, misalnya namun, akan tetapi, sementara itu, dan sebagainya. Menyatakan sebab akibat atau kausal, misalnya akibatnya sebagai akibat
karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Ciri kebahasaan berikutnya, selain tadi memakai konjungsi intra kalimat dan antar kalimat, yang berikutnya adalah ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi menggunakan verba atau kata kerja relasional. Verba relasional ialah verba yang berfungsi membentuk predikat nominal atau kata-kata kopulatif. Dapat juga kata yang membantu memperjelas predikat atau kata kerja bantu. Contoh kata kerja relasional sebagai kopulatif adalah merupakan, ialah, yaitu, dan sebagainya. Contoh kalimat, ombak menjadi besar karena tsunami. Berikutnya, kata kerja relasional sebagai kata bantu atau modalitas. Ada, dapat, boleh, dan sebagainya. Contoh kalimat, air dapat mengalir di dalam tanah karena daya kapiler tanah. Ciri kebahasaan berikutnya, menggunakan kata atau istilah teknis seperti tsunami, seismik, dan sebagainya. Menggunakan nomina abstrak hasil turunan atau derivasi seperti kesungguhan, kemiskinan, permainan, dan sebagainya. Menggunakan kata ganti hal seperti ini, tersebut, begitu, dan sebagainya. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.